selamat bergabung di podcast ke-15 Indo Kiwi Talk. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Baik, baik. Ya. Iya, kita punya long Gimana weekend kabar nih. kalian? Iya, baik, Mbak. Baik juga, kita punya long weekend nih, hari Senin nggak usah kerja. Iya, Iya, ya. Mbak Anjung ada rencana ke udah mana nih long Kita weekend? kayaknya mau ke Manganui nih, mau jalan-jalan naik gunung sedikit. Ya, Nice. Itu isi nice. trek iya, atau agak susah, Mbak? easy trek. Ada Ah, pilihan sih, ada yang mana kita pilih yang easy trek. Ah, that's good. Jangan yang menakjubkan ya. isi trek Mhm. tuh berapa? 15 menit? 20 Oh menit? enggak sih, 1 jam lebih sedikit gitulah. Tapi nggak Best beyond nanjak good. kali ya? Nanjak tapi treknya gampang banget gitu. Oke. Hmm. Iya, mudah-mudahan cuacanya Hmm. bagus ya, Mbak. Mudah-mudahan bagus ya. Dicek Oke, dulu weather forecast-nya. gitu. Gimana, Cak? Kamu mau kemana rencana? Saya lagi di New Plymouth, tapi besok, pulang. Jadi kayaknya weekend di rumah aja di Christchurch. Ya mudah-mudahan cuaca bagus, banyak yang harus dikerjain mumpung lagi cuaca anget. Kamu Iya, sendiri benar. Ndah? Nggak ada long weekend ini nggak ada. Santai aja Christchurch ya? aja. Santai Mm-mm. aja. Oke, Asik gitu. Ya. ya, podcast kali ini, merupakan kelanjutan dari podcast ke-14, ya kita di podcast tersebut kita mendengarkan cerita pengalaman awal mula Mbak Anjung bekerja dan kemudian menetap di Selandia Baru. Jadi buat teman-teman yang, belum sempat nonton podcast tersebut, silakan tonton dulu biar alur ceritanya nyambung. Buat Mbak Mm-mm. Anjung, terima kasih sekali lagi sudah mau meluangkan waktu buat ngobrol di podcast Indo Kiwi Talks. Mmm, Jujur nih ya Mbak, apa namanya, mendengarkan cerita pengalaman Mbak Anjung di podcast sebelumnya itu, buat saya pribadi menginspirasi sekali dan semoga juga teman-teman yang lain terinspirasi juga. Kayak seperti misalnya, bagaimana sih cerita Mbak Anjung pertama kali mendapatkan kesempatan kerja di Selandia Baru, kemudian proses adaptasi kehidupan baru di sini sampai akhirnya ada di posisi sekarang. Karena kan kalau orang melihatnya di posisi yang sekarang, mereka akan bilang, "Enaknya jadi Mbak Anjung," gitu kan. Padahal tidak tahu perjuangan-perjuangan sebelumnya itu seperti apa. Terima kasih sangat-sangat menginspirasi sekali Mbak Anjung. Jadi, nah di podcast kali ini, mmm, kita pengen, tahu lebih jauh tentang pengalaman kerja, Mbak Anjung, baik di Indonesia ataupun juga di sini. Mau ya sharing dengan kita, Mbak? Iya mau ya. Terima kasih juga loh kita udah aku udah diundang lagi di sini. Iya. My pleasure, our pleasure here. Enda, ada yang mau tanyain ke Mbak Anjung dah? Ya, banyak. Karena podcast sebelumnya kan, belum belum selesai sebenarnya ya, ada yang kurang nih. Eee, Maka kita lanjut di podcast kali ini, kita mau tanya nih, yang sebelumnya Mbak Anjung bilang, kadang-kadang Mbak Anjung itu merupakan satu-satunya karyawan perempuan di tempat kerja ya. Nah, Iya yang mau betul. aku heeh, yang aku mau tanya, eee, kan berarti secara gender itu di lingkungan kerja Mbak Anjung minoritas ya? Nah, udah Betul. gitu terus di New Zealand sebagai, pendatang gitu ya, itu kan juga jadi minoritas ya. Nah, ada nggak rasa overwhelmed sometimes gitu? Terus kalau emang ada, gimana Mbak Anjung mengatasinya? Dan terus apa yang memotivasi Mbak Anjung tetap bisa, kerja di bidang ini? Oke. Banyak Oke, ya ya. pertanyaannya. Iya banyak banget nih mikir dulu nih dari mana nih mulainya. Oke. Diborong. Heeh. Iya jadi, gini banyak ya pengalamannya ya, terutama sebagai, eee, perempuan yang kerjanya di kebanyakan laki-laki. Banyak juga sebetulnya, banyak perempuan-perempuan di posisi saya rasa juga akan mempunyai pengalaman, yang similar yang hampir sama ya. Kalau Mhm. saya sendiri waktu pertama kerja ya, pertama kerja dulu waktu di Indonesia, waktu itu kan, saya kerja di proyek begitu. Mhm. Eee,
proyeknya waktu itu di Tanjung Priok. Ini udah sekitar 25 tahun yang lalu lebih ya. Hmm. Proyeknya di Tanjung Priok gitu. Ada masalah saya sebagai perempuan di Tanjung Priok betul-betul di daerah yang pelabuhan itu loh. Jadi setiap kita masuk ada posko-posko penjagaan gitu. Eee, buat mereka itu masalah saya pulang malam, lembur ya, pulang malam, pagi-pagi, itu masalah selalu ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya aneh-aneh ya. Karena rupanya saya juga maklum karena banyak banyak perempuan yang berusaha masuk sebagai PSK ya, waktu itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu aneh-aneh dan saya selalu di-stop di posko ini, di-stop di posko itu, sampai akhirnya saya bisa ke dalam proyeknya. Tapi, akhirnya permasalahan yang begitu bisa diselesaikan dengan saya dikasih seperti surat, pas Surat untuk masuk jalan. ya, Oke. dari perusahaan. Nah, terus nggak cuma di situ aja kendalanya, ada kendala lain lagi, misalnya kita wajar ya di proyek selalu ada konflik antara klien dengan kontraktor gitu. Kalau pas ada konflik begitu di lapangan itu preman-preman juga pada ikutan gitu, mereka membantu iya, membantu sang klien gitulah. Itu, dari pihak perusahaan, teman-teman saya yang ada di lapangan gitu merasa ketakutan dengan adanya saya. Kalau kalau di proyek itu kan biasanya kantornya berupa bedeng gitu ya, bisa Ya, bisa maksudku yang bedeng-bedeng sederhana gitu kan. yang Nah, Temporary kalau temporary office gitu gitu ya? ya. gimana? Iya, heeh, seperti seperti ya, simpel, bedeng simpel gitu aja. Ya. Itu, mereka berusaha untuk, "Kamu ngumpet, Jung, kamu ngumpet aja," gitu. Jadi mereka khawatir kalau misalnya, melihat melihat saya gitu, Ada terus perempuan? niteni gitulah, heeh, ya maksudnya heeh, dengan kekhawatiran-kekhawatiran begitu. Jadi itu hampir sering terjadi yang akhirnya, membuat saya, "Oh, mungkin bukan di sini tempatnya." Dan betul, masih banyak tempat lain gitu yang akhirnya mendukung untuk saya bekerja gitu, mendukung dengan situasi dan kondisi saya. Ya itu juga pengalaman pertama waktu itu baru baru lulus itu yang ada di dalam pikiran saya mau jadi pekerja di lapangan, saya pasti bisa, yang begitu juga ada beberapa kendala yang seperti itu. Tapi itu nggak membuat saya untuk stop ya, saya tetap nyari pekerjaan lain yang akhirnya bisa dapat di perusahaan lain. Itu waktu di Indonesia. Terus lagi ya, begitu saya ya ada beberapa cerita, terus akhirnya saya bisa sampai ke New Zealand itu, ada cerita lagi gitu. Mmm, kita kan kalau ngelamar di sini, ngelamar kerja kita nggak masukkan gender ya, kita nggak tuliskan ya. Ya. Dengan nama Anjung begitu kan mereka nggak tahu ini laki-laki Bukan Cewek perempuan. bukan nama yang umum di sini ya, Mbak, jadinya aneh kan, aneh gitu ya. Begitu begitu mereka mulai mulai wawancara telepon gitu misalnya, tahu tahu perempuan, bisa aku rasakan, oh ya cewek gitu. Bisa aku rasakan perbedaannya tapi, eee, bukan bermaksud mereka meng-underestimate aku bukan, tapi, oh ya perempuan gitu. Terus lagi setelah itu ketika bertemu gitu, begitu bertemu pernah waktu pertama kali mau datang ke sini gitu, ke Hamilton, saya kan dijemput sama teman kerja untuk diajak, melihat-lihat Hamilton dulu gitu, untuk one day trip gitu. Jadi bertemulah di bandara gitu, dengan saya bilang, "Saya ini," dia bilang, "Saya pakai mobil ini," gitu. Terus begitu saya keluar dari bandara, saya cari-cari, sepertinya teman saya itu udah tahu itu orangnya, tapi mereka ragu-ragu, "Wah ini betul enggak gitu. kecil," gitu. Maksudnya di sini kan orang besar-besar ya, kita sebagai orang Asia kan postur kita beda. Terus saya pribadi sebagai orang Indonesia memang saya termasuk yang ukuran kecil gitu loh. Mini Jadi size. ya nggak mengherankan buat
dia khawatir gitu, "Betul nggak ini orangnya?" Gitu. Terus, saya merasakan itu, tapi, Mhm, mhm. beberapa bulan kemudian akhirnya memang dia cerita sendiri gitu loh, bukan dia, Ngaku. dari temennya gitu cerita bahwa, "Iya waktu itu dia ragu-ragu bahwa itu kamu," gitu loh. Terus, "Itu betul Anjung ini nggak?" Karena ya gitu sih ceritanya. Saya Mhm. Jadi jangan mereka nggak expect gitu ya? Ya iya, tahu, ini perempuan tapi heeh, nggak expect, wow gitu ya? iya, heeh. Terus, Iya, iya. tapi ya begitu kita ngobrol, begitu kita mulai, membicarakan pekerjaan, akhirnya ya mereka tahu bahwa, "Oh Mhm, ya, aku akan bisa melakukannya," Mhm. gitu sih. oke. Mhm. Heeh. Ya. Terus Jadi, mmm, oh ya begitu mereka sih bukan Kak, ya. underestimate tapi, lebih ke didn't expect ya, Mbak Iya, Anju? heeh heeh, Mungil gitu kali ya. gini gitu ya, kesannya lembut gitu, tapi ternyata kerjaannya gitu ya, Iya ngaturin, ya kan, model-model iya, gitu, baja gitu kan. Iya, 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 iya. beberapa kali juga yang kalau pas kita, ada harus ke lapangan gitu, Mhm, orang lapangan di sini kan besar-besar gitu ya. Mhm Mereka mhm. juga begitu pertama kali ketemu, mmm, ya melihat perempuan, terus juga gitu, mereka pertamanya juga, aku rasa, ada sesuatu yang, apa namanya, apa ya, mereka surprise mungkin gitu ya? ya surprise, heeh, tapi Mmm, ya begitu begitu kita mulai ngomong kerjaan, ya Express. akhirnya mereka ya bisa, Ya. oh ya, Ke gitu. kalau saya boleh nambahin, Banjung, sometimes saya juga mengalami hal yang sama, karena kalau misalnya ketemu saya dengan berhijab seperti ini. Kalau saya rasa sih mungkin lebih ke arah karena kita tidak umum ya. Maksudnya buat di New Zealand itu kan, ya kayak Mbak Anjung misalnya dengan posturnya Mbak Anjung dan wanita di lingkungan kerjaan lainnya laki-laki gitu kan. Sedangkan untuk saya juga mungkin, wanita berhijab, which is mhm, kita tinggal di negara yang bukan, mayoritas muslim. Jadi kalau saya rasa sih lebih ke arah tidak expect bahwa kita-kita itu, berkecimpung atau eee, melakukan pekerjaan yang kita lakukan gitu loh. Tapi betul seperti Betul. Mbak Anjung bilang, begitu kita ngomong, kita diskusi, kita ini they show their respects bahwa kita tahu apa yang kita kerjakan gitu. Jadi ya saya, kayak bisa relate banget sama yang Mbak Anjung tadi bilang. mhm, mhm. Mhm Iya, mhm. betul. Bisa merasakan, muka-muka yang surprise gitu ya, yang mereka Iya, didn't expect merasakan itu us, ya. Iya ya, iya iya, ya. Ya karena kan jujur aja kita kan minoritas, kita kan pendatang, iya kan? Mhm, Dan ya saya rasa sih Iya itu sangat sangat wajar ya, tapi ya tadi, ya, begitu kita, mhm, kasih tahu bahwa kita memang ngerti apa yang kita kerjakan segala macam, ya saya rasa mereka, "Oke, this is a new thing for us," tapi ya udah iya, akhirnya tetap bisa bekerja, seperti itu. mhm, iya. Mungkin mau aku tambahin lagi ya satu, meskipun kita, maksudnya, eee, kita kita harus tahu juga ada batasan ya sebagai Mhm perempuan ya. mhm mhm Mmm, mhm, maksudku contohnya di sini, waktu itu juga ada pengalaman waktu aku baru, ketahuan hamil yang kedua dengan Zachary mhm, ya, mhm, mhm. baru 2 bulan lah, baru 2 bulan pertama, Sorry itu waktu di itu Christchurch atau di mana, Mbak? di Christchurch, heeh, di Christchurch Christchurch. waktu itu. Heeh, jadi waktu itu kita lagi ngerjain proyek besar banget di Amerika, proyek bank gitu. Jadi, Mhm, satu grup besar dan saya pikir saya harus bilang nih gitu. mhm, Saya cerita ke leader dari grup kita itu bahwa saya hamil gitu. Terus, mmm, dia rupanya, memberitahu ke teman yang duduknya dekat dengan saya gitu. Saya nggak saya sudah bilang nggak usah cerita dulu sebetulnya, tapi karena menurut dia perlu juga ya, mhm dia bilang ke mhm. teman-teman yang duduk dekat dengan saya, pas waktu itu karena proyek besar itu gambarnya besar-besar ukuran A1 gitu yang kadang numpuk mhm, Yang berat besar-besar itu. ya, mhm, Heeh, berat, kan harus harus ngambil di dari roll, meja ke sana, iya, dari meja ke sini mhm. mhm, gitu. Itu, saya, surprise waktu itu pas saya mau ngambil gitu, teman saya yang ini yang saya pikir nggak tahu, dia langsung bangun, stop.
kamu nggak boleh melakukan itu," katanya. "Saya sudah tahu," gitu. "Saya bantu untuk yang seperti itu." Itu saya berterima kasih dan saya tahu, oh ya di situlah batasan-batasan kita sebagai perempuan juga Mhm untuk Mhm. memberi kesempatan orang lain membantu dalam hal-hal yang seperti itu. mhm Begitu mhm. kali ya? Mmm. Mhm. Heeh. Banjung, sama juga saya punya pengalaman waktu, pas lagi hamil juga kerja waktu saat Kane dan juga, Alia juga. Sama, waktu itu saya untuk yang, Kane, saya kerja di mana yang harus berdiri terus, itunya apa, kerjaannya. Begitu saya bilang saya Mhm. hamil itu tiba-tiba bukan tiba-tiba, mereka akhirnya memberikan exception bahwa saya boleh sambil duduk, disediain kursi segala macam, Mhm. seperti itu. Jadi kalau Mhm. memang mau rehat, suruh rehat, seperti itu. Kemudian saat Alia Mhm. itu saya sudah bergabung di perusahaan yang sekarang, tapi di posisi yang operation. Juga sama kalau misalnya ada box berat itu nggak boleh sentuh box sama sekali. Jadi memang dikasih apa ya, teman-teman tuh support gitu. Nah, itu kali yang Mhm. Mhm. saya sendiri, merasa, walaupun kita punya keterbatasan, tapi kalau lingkungan kita mensupport, itu make it easy buat kita dan kita tidak merasa guilty, bener nggak Mbak Anjung? Betul, iya betul sekali, heeh heeh. Iya kan? Karena Iya kan iya takutnya nanti, oh iya. karena kita terbatas akhirnya kita jadi demotivasi ya, karena, saya kan perempuan Mhm. lagi hamil nggak bisa kerja. Tapi justru karena teman-teman sekitar kita mensupport bahwa, ya kamu memang lagi hamil dan itu adalah istilahnya, hal, normalnya wanita, tapi kita di Mhm. sini ada loh buat bantu. Jadi kitanya merasa, "Oke saya masih bisa bekerja, Mhm. masih bisa Mhm. Iya. masih bisa berkontribusi seperti itu walaupun Mhm. saya sedang hamil dan I think that's a good attitude dari apa ya, lingkungan kerja di New Zealand ya kalau saya rasa, Mhm. Iya, Mhm. heeh, seperti iya. itu. Iya juga sih, jadi, sebetulnya kita mencari tempat kerja juga yang mendukung Mmm, bahwa, mendukung kesetaraan gender juga yang mhm seperti itu ya, Mhm. juga mhm, mendukung bahwa, kita harus mengakui juga keterbatasan kita juga, kita saling saling dibantu dan membantu gitu ya, iya, kira-kira ya gitu ya, ya. mhm, iya setuju banget. Nah ini pertanyaan Dan dari saya oh sorry, Indah mau ya, tanya? oh ya, ya menurutku, beda gender bukan berarti kita terus, mengabaikan kodrat kita sebagai wanita, Wanita, ya nggak? benar Iya kan? Betul, benar, iya iya, Sebagai wanita kan kita, memang beda, secara fisik mmm, beda, mhm, secara iya, emosi juga beda dari mhm laki-laki. mhm, Dan, mengakui kesetaraan bukan berarti terus kita mengabaikan harus itu, sama ya, karena heeh. betul, mhm mhm, Sekarang kalau misalnya, lagi hamil gitu ya, terus kayak Mbak Anjung tadi kan nggak boleh ngangkat yang berat-berat. Kalau kalau misalnya tipe yang mungkin maunya diakui kesetaraannya mungkin harus sama cuek juga aja, ngangkat, itu kan nggak juga kan, mhm, nggak begitu enggak kan. juga ya, mhm iya mhm, Jadi betul ya, kesetaraan di sini lebih ke ini ya, lebih ke kemampuan ya nggak sih? mmm, Tapi bukannya terus heeh, secara fisik harus terus benar-benar sama, kan enggak. mhm, Karena secara kontribusi anatomi dan juga kerja beda. juga beda. ya, Mhm, mhm, iya Mhm. iya. Ya jadi itu tadi, apa namanya, dengan, kita berada di lingkungan yang men-support dan mengerti bahwa memang ya kita sebagai wanita secara anatomi yang tadi kamu bilang dah punya apa, berbeda dan mereka Mhm. support itu Mhm. akhirnya memotivasi kita untuk berkontribusi lebih, iya kan? Jadi Iya, tidak iya, iya. dan itu yang saya rasa yang membuat, kita para wanita bisa bisa lebih, berkontribusi lebih baik lagi. Mhm. Nah, Betul. mhm, sekarang nih, pertanyaan dari saya nih, Mbak Anjung, bukan pertanyaan sih, mungkin, mhm, Mbak Anjung bisa share tips kepada teman-teman wanita nih yang mungkin ada apalagi untuk, generasi muda gitu yang akhirnya, berpikir, "Ah, saya akan coba bekerja di industri yang mayoritas laki-laki." Kira-kira apa sih yang harus, diperhatikan sebagai wanita untuk bisa sukses di, di industri yang notabene orang-orang melihat sebagai industrinya laki-laki? oke. Sebenarnya simpel aja sih ya, kita harus kuat pertama ya, kuat dan Mhm, percaya diri bahwa kalau kamu me me merasa kamu bisa, kamu akan bisa melakukan, itu dalam dalam pikiran kita aja gitu sih. Mhm. Heeh, terus apa lagi ya, bahwa banyak kadang kita mikir banyak hambatan sebagai perempuan ya, bahwa mmm, kita, eee, ya hambatan dan limitation gitu, sebetulnya, eee, kita kita itu apa, eee, bikin hambatan itu sebagai, kesempatan untuk apa, menguji bahwa kemampuanmu untuk menguji kemampuanmu gitu.
Hmm. Itu sih menurut aku ya. Jadi, begitu kamu merasa, "Oh ini hambatan," gunakan hambatan itu untuk menguji bahwa kemampuanmu bahwa kamu bisa melakukannya. Mhm Hmm. mhm mhm. Mhm, Oke, makasih sekali itu Mbak kali Anjung ya. Mhm, tipsnya, apa namanya, kuat dan percaya diri. Saya rasa ini berlaku ya mhm, buat dimanapun juga mau industri laki-laki atau perempuan. Karena kalau misal kita iya terlalu mendengarkan kata orang sehingga mempengaruhi persepsi kita terhadap diri kita ya juga akan berakibat apa ya, negatif kan akhirnya. Jadi kalau kita kuat, percaya diri artinya kita tahu dengan kemampuan kita. Hmm. Walaupun tadi Mbak Anjung ada pengalaman orang sepertinya, meragukan Mbak Anjung karena mungkin melihat dari segi postur atau dari segi apa namanya, tidak expect bahwa seorang Anjung yang seperti ini misalnya bekerja di industri seperti itu. Tapi begitu berbicara sama Mbak Anjung, karena Mbak Anjung punya rasa percaya diri, "I know what I'm doing," akhirnya Hmm. mereka juga kan bisa bisa menerima itu. Kemudian tadi iya, hambatan merupakan, apa, salah satu cara untuk menguji kemampuan. Saya suka banget ini, Mbak. Karena kadang-kadang mhm, kebanyakan orang begitu tahu ada hambatan, rata-rata, "Aduh, Menghindar. aduh, udah aduh aja dulu," gitu kan. Udah, "Aduh, gimana nih?" Gitu. Tapi ya ini bagus banget, reminder-nya. Jadi hambatan itu bukan berarti, eee, menghalangi kita, tapi justru mhm, merupakan salah satu cara untuk menguji kita bisa apa enggak nih, eee, heeh, melewati mengatasi hambatan itu. hambatan ini. Iya iya, Hmm. that's Hmm. good that's Iya, good. Terima kasih. betul betul. Oke, seperti Mmm, biasa sebelum kita tutup, podcast kali ini, seru banget sih Mbak Ajung, tapi sayang waktunya sedikit. Tapi ya mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah Mbak Anjung kemarin ada kasih ke kita ya quote of the day-nya. Bisa di-share Mbak heeh, Anjung? oke, heeh. Ya jadi, seperti yang saya ceritakan tadi, ini quote-ku nih, Hmm. "Ignore the glass ceiling and do your work. If you are focusing on the glass ceiling, focusing on what you don't have, focusing on the limitations, then you will be limited." Ya, Hmm. Mhm, Betul. Iya, benar banget. jadi Jadi itu kayak, eee, apa, kalau kita pikirannya ke situ ya jadi akhirnya terlimit ya, kalau merasa ada limit gitu ya, malah jadi beneran iya begitu ya. Tapi karena Mbak iya Anjung ini fokus ke goal, ke kerjaan, makanya terbukti nih Mbak Anjung bisa dapetin apa yang Mbak Anjung mau saat ini ya kan, iya betul. kerjaan yang Mbak Anjung, Iya harapkan. Itu bagus banget iya loh. Iya, aku mhm. iya suka betul. ini. Ya, sama juga, Mhm, echoing dari, Enda juga bahwa ya tadi, kebanyakan orang mungkin melihat segala sesuatu itu dari apa namanya, dari hal yang kita nggak punyanya ya, yang tadi di sini saya suka focusing on what you don't have. Oh saya nggak Mhm. punya ini, saya nggak punya ini. Justru kalau memang kita tahu kita nggak punya itu, kita harus mikir gimana caranya biar kita punya, benar nggak? Iya kan Banjung, betul gimana bener, caranya anggap aja tadi yang benar, nggak punya itu hambatan, iya kan? Mhm. iya Nah, Mhm. iya justru karena kita bilang, "Oh, saya nggak punya skill ini." Oke, so what you have to do? Get that Mhm. skill, gitu kan. Mhm. Seperti yang di Mhm. podcast sebelumnya juga kan Mbak Anjung ada bilang, kalau di tempat kerjaan Mbak Anjung itu selalu orang pertama yang raise your hand kalau ada Iya. training iya, atau ada apapun juga, and Mhm. that's a Mhm. very good attitude. Seperti Mhm. itu, makanya Mhm. nggak heran mmm, tadi yang Mbak Anjung bilang hambatan sebagai uji kemampuan tadi, Mbak Anjung tahu, oh saya nggak punya tuh, apa namanya, skill yang di situ, kebetulan ada opportunity buat pergi training misalnya, Mbak Anjung ambil and you know, that's the result iya gitu kan. Ya. iya, Can kira-kira can begitu. do attitude ya, Mbak Anjung Hmm, ini. Iya Kayak mhm, waktu jujur aja waktu kita mau tawarin ngobrol di podcast juga, aku oh pikir, iya. "Aduh, Mbak Anjung orangnya diem gitu ya, apa mau nih?" Ternyata jawabannya di luar dugaan yang kita benar-benar yang, "Iya, Yes, ya, sangat and we learn a excited." lot from you, Mbak Anjung. Mhm. Terima kasih. Mhm. Saya pribadi saya belajar banyak dari, Mhm. pengalaman Mbak Anjung bahwa sukses Mhm. itu nggak mudah, sukses itu ada, perjuangan yang mungkin banyak orang tidak melihat perjuangan kita, cuma lihatnya di sisi, "Oke, enak ya sekarang udah di sini, udah di situ." Tapi kan, kalau kita pelajari lagi ternyata memang ada perjuangan dan ada semangat, ada goal yang memang, di-set sehingga kita bisa achieve apa yang, kita dapatkan hari ini.
seperti itu. Iya. Wah, terima Oke. kasih banget nih. Wah, kita No, yang kita terima yang kasih, terima Mbak. kasih. Benar. Aku juga banyak belajar loh dari podcast kalian. Ah, Iya. Oh ya, that's good. oh, Ya, nice to so hear. Iya, iya. terima kasih. So, sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Anjung, sukses Iya. selalu, kemudian semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast-podcast Mhm, selanjutnya. Oke, mhm. siap deh. Oke, Iya. have a nice long Oke deh. weekend. Bye. Iya. Ya, terima kasih, Bye. Mbak. Bye. Iya.